Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua dan memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dahulu kala ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari kota Mekah. Beliau pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai duta Islam pertama di kota Yasrib. Mus'ab bin Umair berhasil membuat hampir seluruh penduduk kota Yasrib memeluk agama Islam. Di balik semua kesuksesannya itu, Mus'ab telah melewati berbagai cobaan, rintangan, dan juga penderitaannya di awal ia masuk Islam. Dikala itu, di Bukit Sofa, pertama kali Mus'ab bin Umair mendengar pidato Rasulullah SAW tentang risalah kenabiannya. Mus'ab bin Umair kemudian merasa tertarik untuk mendalami agama Islam. Secara diam-diam, Mus'ab bin Umair pergi ke markas dakwah Rasulullah SAW dan juga umat Islam di rumah sahabat Arqam. Di sanalah Mus'ab mulai jatuh cinta dengan ajaran agama Islam. Dan di sanalah pertama kali Mus'ab bin Umair mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu juga Mus'ab bin Umair akhirnya memeluk ajaran agama Islam. Pada awalnya Mus'ab bin Umair menyembunyikan keislamannya dari ibunya dan juga dari penduduk kafir Quraisy Makkah. Namun pada akhirnya salah satu kerabat dari Mus'ab bin Umair yang bernama Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab diam-diam pergi ke rumah Arqam. Di balik rasa penasaran dari Utsman, kemudian mengintip dari balik jendela dan melihat Mus'ab beribadah bersama dengan kaum muslimin. Segera saja Utsman melaporkan kejadian tersebut kepada ibunda Mus'ab. Suatu ketika, Mus'ab bin Umair berdiri di hadapan ibunya dan juga keluarganya serta pembesar kaum Quraisy di rumahnya. Ketika itu, Mus'ab ditanya, apakah benar beliau telah masuk Islam? Kemudian, Mus'ab mengaku bahwa dirinya telah masuk Islam. Pada saat itu juga, ibunda Mus'ab merasa kecewa dan juga sedih. Agar Mus'ab kembali kepada kepercayaannya yang dahulu, ibunda Mus'ab berusaha melakukan berbagai cara agar Mus'ab kembali seperti dahulu. Kemudian, Mus'ab bin Umair dikurung oleh ibunya di sebuah gudang yang sempit, tanpa diberikan makan dan juga minum. Tidak hanya itu saja, Mus'ab bin Umair juga mendapatkan berbagai siksaan dari keluarganya. Hal itu dilakukan oleh ibunya karena terlalu besar harapan ibunya kepada Mus'ab. Walaupun Mus'ab mendapatkan berbagai siksaan, akan tetapi siksaan tersebut justru membuat Mus'ab semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya.
Begitu besar sekali pengorbanan Mus'ab bin Umair. Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang gagah, yang pemberani, yang tampan, cerdas, dan juga diidolakan oleh wanita-wanita dari kafir Quraisy. Ketika masuk Islam, beliau hanya berpakaian seadanya, bahkan pakaiannya merupakan pakaian tambalan. Orang-orang yang dulunya dekat dengan Mus'ab kemudian menjauh. Akan tetapi Mus'ab tidak merasa kehilangan, sebab tujuan hidupnya bukanlah duniawi, akan tetapi tujuannya adalah akhirat yang kekal dan abadi. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah dari Mus'ab bin Umair adalah yang pertama, jangan jadikan duniawi sebagai tumpuan. Akan tetapi jadikanlah duniawi sebagai jembatan untuk menuju ke akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi. Yang kedua, hendaklah berdakwah dengan cara lemah lembut, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana diri kita ingin diperlakukan dengan kelembutan dan kasih sayang. Sekian kisah sahabat pada episode kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.